Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cumi Studio. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, apakah kita bisa membuat vektor tetapi vektornya berwarna dan bergradasi ya, warnanya bukan icon hitam putih seperti yang kemarin kita buat ya di video sebelumnya. Di video ini akan saya jawab ya teman-teman, dan akan saya lanjutkan video yang sebelumnya dengan aset-aset vektor yang lebih colorful ya teman-teman, bukan icon hitam putih seperti yang kemarin. Yang pertama akan saya jawab terlebih dahulu ya, apakah kita bisa membuat vektor yang modelnya gradasi warna ya. Kalau kemarin kita mengupload gambar-gambar yang icon kini ya, hitam putih simple seperti ini, filenya berupa AI Adobe Illustrator, dan ini gampang sekali, mudah sekali untuk diedit ya, dan size-nya kecil. Nah, apakah bisa kita bikin vektornya itu yang berwarna, yang colorful ya, dan ada sedikit gradasi warna ya, supaya gambarnya tidak monoton seperti ini. Nah, di Adobe Stock ya teman-teman, vektor itu ada bermacam-macam gayanya, filenya juga bermacam-macam ya teman-teman, karena biasanya di Adobe Stock itu kalau bikinnya manual, bukan lewat AI ya, mereka membuatnya melalui Adobe Illustrator. File-filenya bisa seperti ini ya teman-teman, flat seperti ini tanpa gradasi. Ini PNG ya, dia juga tanpa gradasi ya, flat gini, seperti kartun ya teman-teman. Di sini juga, ini juga. Nah, tetapi ada yang semacam ini teman-teman vektornya. Nah, ini ya teman-teman, cara bikinnya harus manual ya teman-teman di Adobe Illustrator, dan harus modelnya warnanya digradasi ya. Nah, apakah kita bisa melakukan vectorizing secara AI dan memakai vector magic seperti kemarin ya yang kita lakukan untuk membuat icon? Apakah kita bisa membuat seperti ini ya? Nah, saya akan mencoba ya teman-teman. Ini akan saya download terlebih dahulu sebagai preview ya. Nanti akan saya mintakan promptnya di ChatGPT ya. Kita akan ke ChatGPT, akan saya suruh untuk membuat ya, ini gambarnya, ini saya ambil dari Adobe Stock tadi, saya suruh membuat prompt ya dari gambar ini, dan hasilnya seperti ini. Ini saya kopas ya teman-teman, saya masukkan image FX. Nah, di sini di image FX gambarnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini bagus sekali ya teman-teman, gradasinya juga tidak ada kecacatan. Ini empat-empatnya bisa kita download teman-teman. Nanti bisa kita upload kembali ke Adobe Stock, karena di Adobe Stock juga ternyata ada ini sejenis ini, dan dia ternyata juga laku ya teman-teman. Di Image FX dibuatkan juga seperti ini, walaupun kita memakai gambar yang seperti ini ya teman-teman, sama seperti ini. Ketika kita membuat ulang di AI dengan prompt yang baru seperti ini, hasilnya tidak akan sama teman-teman. Jadi misalkan ya di sini teman-teman meniru prompt saya persis seperti ini dan dimasukkan ke Image FX, hasilnya tidak akan mirip seperti punya saya teman-teman. Jadi di AI itu hasilnya pasti random, tidak mungkin antara satu orang dengan pengguna lain sama gambarnya, tidak mungkin teman-teman. Jadi teman-teman bebas kalau mau memakai prompt yang saya pakai ini, silahkan dicatat dan diaplikasikan di Image FX. Nah, ini saya akan mendownload satu saja ya teman-teman, karena saya hanya akan mencoba apakah gambar seperti ini bisa kita vektorkan melalui vector magic ya. Di sini saya tidak membuka Corel Draw ya teman-teman, saya akan mencoba saja di vector magic saja, karena kurang lebih hasilnya juga akan sama ya dengan Corel Draw. Saya sudah membuka vector magic ya teman-teman. Kalau teman-teman belum mendownload, bisa mendownload dulu di link deskripsi ya, silahkan di download. Tadi saya sudah mencoba mengenerate di vector magic ini, dan gambarnya hasilnya seperti ini teman-teman. Gambar yang bergradasi warna tadi kalau divektorkan akan seperti ini teman-teman. Karena vektor itu adalah garis ya, dia itu konsepnya adalah garis-garis dua dimensi ya, flat gitu. Jadi kalau ada gradasi seperti ini, dia akan bingung teman-teman, dia tidak bisa menggradasi, jadi hasilnya akan garis-garis seperti ini. Kecuali teman-teman bisa pakai Adobe Illustrator ya, nanti gradasi seperti ini bisa dibuat secara manual. Jadi nanti dibikin warna gini, terus digradasikan di Adobe Illustrator, hasilnya tidak akan garis-garis seperti ini. Tetapi karena kita memakai cara cepat ya, instan pakai vector magic, tidak pakai Adobe Illustrator, hasilnya tidak akan sama seperti hasil dari Adobe Illustrator teman-teman. Hasilnya akan bergaris-garis seperti ini, tidak bisa jadi gradasi warna. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah saya jawab ya. Tapi kalau teman-teman tetap ingin membuat vektor yang colorful ya,
tidak flat icon seperti kemarin yang hitam putih, bisa teman-teman, asalkan teman-teman memilih gambarnya yang tidak gradasi seperti ini. Nah, caranya seperti apa nanti akan saya ajari ya teman-teman. Yang pertama, seperti biasa ya teman-teman, kita akan melakukan reset dulu ya. Kita mau bikin vektor lagi, tapi kali ini yang berwarna ya. Kita harus reset terlebih dahulu. Kita akan mencari referensi gambar yang akan kita ATM. Jadi kita mencari referensi langsung saja di Adobe Stock ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih ini saya menguploadnya di Microstock Adobe Stock saja. Saya juga mengupload tidak hanya di Adobe Stock teman-teman, saya di FreePic juga upload ya, di Victiji juga upload ya teman-teman. Saya tidak hanya di Adobe Stock, tetapi di sini saya lebih menyukai Adobe Stock ya, karena pembayaran cuannya itu lebih besar daripada FreePic. Di FreePic saya mengupload vektor dan PSD mockup itu laris teman-teman, tetapi bayarannya sangat kecil. Jadi kalau di FreePic itu arus pembeliannya itu lumayan banyak, tetapi pembagian hasilnya itu sangat kecil teman-teman. Satu file itu harganya 0,0 berapa dolar gitu, jadi sangat-sangat kecil. Jadi saya merasa kurang worth it ya di FreePic. Kalau di yang lain ya teman-teman, di Dreamstime atau di Victiji sebenarnya bisa teman-teman. Di Dreamstime itu sehari itu sudah bisa langsung diputuskan diterima atau ditolak. Jadi di Dreamstime itu cepat sekali reviewnya, tidak seperti Adobe Stock. Tetapi Adobe Stock ini menargetkan 500 aset dulu, baru saya akan mengupload di Microstock yang lain, terutama di Dreamstime dan Victiji. Di PNG3 juga saya mengupload ya teman-teman, tapi sangat lama sekali review di PNG3. Jadi saya fokus di satu Microstock terlebih dahulu ya di Adobe Stock ini, supaya aset saya banyak dulu, baru saya akan mencoba di Microstock yang lain. Cara saya bisa teman-teman tiru ya, atau teman-teman juga bisa langsung menyebar sekaligus di beberapa Microstock ya. Itu tergantung seleranya teman-teman. Oke, kemarin di Adobe Stock kita ATM ya, mereferensikan icon-icon di sini ya teman-teman. Di icon ini kebanyakan icon-icon hitam putih ya teman-teman, seperti clip art seperti itu yang flat. Nah, kita akan coba yang karakter seperti ini ya. Kita akan mencoba membuat vektor-vektoran yang berwarna ya, tetapi tidak bergradasi atau yang kesannya 3 dimensi. Kita akan mencari yang flat-flat saja, supaya di Image FX dan di vektor nanti tidak ada kecacatan. Jadi di karakter vektor-vektor di Adobe Stock itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jenis-jenis gambar-gambar yang diupload itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi, kalau mau bikin vektor pakai vektor magic, pastikan gambar yang mau dicontoh itu gambar-gambar yang sederhana saja ya teman-teman. Jangan yang banyak sekali detail kecil-kecil seperti ini ya, jangan. Seperti ini juga jangan, walaupun ini gambarnya jelas ya, tetapi ini sangat detail. Nanti kita membuat di Image FX nya kesulitan teman-teman. Nanti pasti banyak yang cacat, 1, 2 atau setengahnya bahkan bisa cacat. Jadi kita pilih yang simpel saja ya teman-teman, seperti ini. Gambarnya ini besar ya teman-teman, kelihatan semua, walaupun ada titik-titik seperti ini tidak masalah. Nanti kita menyuruh Image FX untuk membuatkan gambar seperti ini, dia akan fokus di gambar-gambarnya ini, orang-orangnya ini, dan kemungkinan cacatnya sedikit ya teman-teman. Kita coba saja, kita download seperti biasa, simpan gambar, simpan dulu. Kalau teman-teman malas ya, wah saya malas mendownload, saya malas membuka ChatGPT untuk membuat prompt, teman-teman juga bisa langsung ini teman-teman, mengcopy judulnya langsung ya. Judul ini juga bisa digunakan sebagai prompt teman-teman, asalkan judulnya itu detail dan panjang ya, karena kadang ada yang judulnya itu pendek dan kurang mewakili gambar. Ada beberapa gambar-gambar yang judulnya itu asal-asalan, atau kadang cuma 5 kata saja, karena mungkin ya penggunanya menguploadnya pakai tools auto metadata, atau memang sedang malas saja mengisi metadata judulnya. Jadi pastikan kalau mau langsung pakai prompt lewat judul seperti ini, pastikan judulnya itu spesifik ya, detail dan cukup panjang seperti ini. Kita copy ya, kita masukkan ke Image FX. Kalau teman-teman tidak paham Image FX masuknya seperti apa, silahkan tonton video sebelumnya ya. Oke, saya create. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita tadi memakai judul saja untuk sebagai prompt di Image FX ya. Hasilnya seperti ini. Saya akan mengambilnya. Saya akan mendownload ya. Di sini Image FX akan memberi kita 4 gambar ya. Kita cukup mengambil 4 saja untuk satu prompt ya.
Jadi teman-teman kalau malas membuka ChatGPT untuk membuat prompt, langsung saja judulnya kita kopas untuk dijadikan prompt di ImageFX ya. Hasilnya juga ternyata mirip-mirip dengan gambar aslinya ya. Tadi gambar aslinya ini kita kopas judulnya, kita masukkan ke ImageFX, hasilnya seperti ini. Cukup 4 saja ya teman-teman untuk satu prompt, jangan terlalu banyak. Atau kalau teman-teman mau membuat banyak, nanti bisa minta di ChatGPT, misalkan buat prompt sejenis ini sejumlah 10 prompt atau berapa, terserah teman-teman. Oke teman-teman, dari gambar ini ya, 4 gambar ini akan kita coba vectorize ya. Kita akan memakai vector magic. Gambarnya apakah bagus ya? Kita coba di vector magic. Silahkan teman-teman membuka vector magicnya masing-masing. Kita akan mencoba langsung ya di vector magic ya teman-teman. Pastikan di sini kosong terlebih dahulu dan kita ada di tampilan yang pertama ini ya teman-teman. Ketika kita mau memasukkan gambar ya, kalau satu gambar kita bisa pakai yang paling atas ini saja juga bisa, atau langsung drag gambarnya ke sini ya. Tetapi kalau kita mau langsung banyak ya, karena kita tadi mendownload 4 seperti ini ya, 4-nya ini akan saya vectorize langsung, maka saya akan memilih yang batch processing ini. Nah, sekarang saya bisa mengupload banyak gambar ya. Di sini your image, jadinya image-nya bisa banyak. Saya akan mengupload 4 sekaligus. Nah, saya sudah memasukkan 4 ya, 4 gambar. Saya akan langsung next saja ya teman-teman. Di sini simpel sekali kalau di vector magic ini. Teman-teman bisa mengatur terlebih dahulu exportnya nanti di folder mana. Silahkan teman-teman pilih sendiri ya di laptopnya masing-masing. Export formatnya saya biasanya langsung pakai AI Adobe Illustrator saja. Teman-teman juga bisa pakai EPS atau SVG juga bisa untuk diupload di Adobe Stock. Oke, next saja. Kita akan menunggu ya. Biasanya satu file seperti ini di laptop saya ya kurang lebih setengah menit ya. Kalau laptop teman-teman mahal atau lebih besar RAM-nya dan VGA-nya lebih bagus ya, mungkin satu gambar bisa hitungan detik ya. Tapi kalau di laptop saya lumayan lama, walaupun tidak terlalu lama ya dibandingkan dengan kita upscaling di kopas atau upscale, itu kita prosesnya agak lama, terutama di laptop saya. Tetapi kalau di vector magic ini masih terlampau cepat ya, ketimbang kita membuka Corel Draw dan memasukkan gambarnya satu-satu. Di Corel Draw nanti kita harus tracing manual ya. Itu mungkin kalau teman-teman sudah mahir di Corel Draw, prosesnya bisa cepat ya, tinggal klik save as, langsung masuk file di save menjadi AI Illustrator. Tetapi kalau teman-teman kurang mahir atau belum sering memakai Corel Draw, nanti prosesnya jadi agak lama dan teman-teman harus mengeluarkan energi lebih ya. Tapi kalau di vector magic ini upload, pencet-pencet, dan kita tunggu saja. Kita bisa sambil mencari lagi gambar-gambar di Adobe Stock ya. Kita fokus membuat gambar sebanyak mungkin. Nanti kalau yang tadi sudah jadi, baru kita proses lagi untuk kita upload. Kalau teman-teman menjadi microstocker sebagai sampingan dan teman-teman memiliki pekerjaan tetap ya di luar microstock ini, saya sarankan teman-teman melakukan stok ya di microstock itu sebagai waktu luang saja ya. Jadi jangan sampai teman-teman meluangkan waktu seharian membuat aset ya, karena nanti kalau teman-teman tidak segera mendapatkan cuan dari microstock, teman-teman akan frustasi sendiri dan akan berhenti menyetok di microstock. Jadi tidak perlu buru-buru teman-teman, yang penting konsisten. Jadi sehari bisa upload 10 aset, itu kalau dirutinkan selama 1 bulan sudah bisa 300 aset ya teman-teman. Satu hari luangkan waktu setengah jam atau 1 jam, itu udah banyak teman-teman. Dan kalau kita sudah memakai tools-tools yang saya rekomendasikan ini, teman-teman tidak terlalu repot juga, bisa disambi ya, bisa disambi dengan pekerjaan yang lain. Contohnya seperti ini ya, kalau sudah masuk ke vector magic ini, prosesnya biar vector magic yang bekerja, teman-teman bisa sambil merawat anak atau sambil main HP juga bisa. Jadi santai saja ya teman-teman, kalau mau stok di microstock itu jangan terlalu dibebani pikirannya, jangan terlalu banyak modal ya kalau dari saya. Karena kalau teman-teman belum mendapatkan penghasilan yang bagus dari microstock, nanti teman-teman frustasi di tengah jalan, jadinya malah tidak bagus, tidak sukses di microstock. Oke, prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Saya akan mengklik ini ya untuk melihat hasilnya.
Jadi hasilnya akan dilemparkan di sini ya teman-teman. Saya save-nya di samping gambar yang asli tadi. Kalau teman-teman penasaran hasilnya seperti apa, saya akan tunjukkan ya, karena saya memiliki Adobe Illustrator. Kalau teman-teman tidak memiliki Adobe Illustrator, teman-teman juga bisa langsung menguploadnya saja. Hasilnya tadi langsung di-upload di Adobe Stock juga langsung bisa ya, asalkan pastikan gambarnya tidak ada gradasi di belakangnya, di backgroundnya tidak ada gradasi ya teman-teman, karena vektor tidak bisa membuat gradasi, bisanya hanya gambar flat seperti ini ya, 2 dimensi seperti kartun seperti ini saja kalau vektor. Kalau teman-teman tetap ingin ya mengupload gambar-gambar yang seperti ini tadi, gambar yang gradasi seperti ini tadi, silahkan teman-teman menguploadnya dalam bentuk JPEG saja ya, jangan lewat vektor. Jadi gambar seperti ini hasil dari ImageFX nanti tinggal di upscale saja. Caranya teman-teman silahkan menonton ya video saya yang aset JPEG ya, cara membuat dan mengupload aset JPEG, silahkan ditonton ulang. Jadi teman-teman tidak perlu membuat vektornya gambar ini, teman-teman langsung saja gambar ini nanti di upscale dan langsung diupload di Adobe Stock. Saya juga melakukan itu teman-teman. Misalkan ya ini gambar ini memiliki gradasi ya teman-teman, walaupun ini tampak seperti vektor ya, seperti vektor, dan saya kalau tracing ini banyak detail ya di sini, takutnya akan rusak ya detail-detailnya. Di sini juga sebenarnya ini vektor garis-garis ya, tetapi ada gradasi semacam ini. Ini juga ya ada gradasi semacam ini, ada shadow-shadow seperti ini, walaupun ini gambarnya sebenarnya juga vektor ya, kartun 2 dimensi. Tetapi karena ada gradasi seperti ini, saya tidak membuatnya menjadi vektor, tetapi saya langsung saja menguploadnya. Dengan catatan di upscale terlebih dahulu ya teman-teman, jangan langsung diupload. Gambar yang kita download dari ImageFX tadi harus di upscale ya. Caranya silahkan menonton video saya yang khusus untuk aset JPEG ya teman-teman. Saya sudah memberi tutorialnya. Tetapi kalau teman-teman masih belum paham dan memiliki keinginan ya, ingin aset yang seperti apa, silahkan komen, karena setiap komen yang ada di YouTube saya selalu saya pertimbangkan untuk saya jawab melalui video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, tadi saya sudah membuka hasil vectorize ya, vektor magic tadi di Adobe Illustrator, karena saya memiliki Adobe Illustrator ya teman-teman. Saya coba cek hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman, cukup bagus ya, tidak ada cacat, tidak ada hal-hal yang aneh ya. Kalau teman-teman ingin membuatnya menjadi PNG juga bisa teman-teman, nanti backgroundnya ini dihapus saja. Nah ini nanti tidak ada background ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengupload PNG seperti ini, dan PNG juga banyak diminati di Adobe Stock ya teman-teman, karena kalau PNG seperti ini gambarnya itu bisa dipakai ulang dan ditempel-tempel dimanapun ya. Kalau mau mengupload PNG juga silahkan backgroundnya tadi dipencet dan dihapus saja, nanti silahkan ini di export saja ya teman-teman, diekspor menjadi PNG seperti ini ya, silahkan dinamai, nanti hasilnya akan menjadi PNG. PNG-nya bisa diupload, gambar AI Adobe Illustrator-nya juga bisa diupload. Jadi teman-teman bisa mengupload 2 gambar sekaligus supaya aset teman-teman jadi makin banyak ya. Kalau kemarin saya juga mengupload PNG, mengupload juga JPEG. Tetapi kalau di sini teman-teman juga mau mengupload JPEG dikombinasikan dengan AI Adobe Illustrator juga bisa teman-teman, karena beberapa aset ya di Adobe Stock itu juga menyertakan PNG-nya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, di sini tipe filenya dia mengupload 2 teman-teman, AI dan JPEG ya, AI dan JPEG. Jadi dia mengupload 2 sekaligus. Ada juga mungkin yang dia menguploadnya AI, IPS dan PNG. Oh, ini masih JPEG ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengupload 2 ya, 2 langsung gitu juga bisa teman-teman. Silahkan teman-teman langsung menguploadnya menjadi satu ya, antara AI juga dan JPEG-nya juga. Oke teman-teman, ini saya close ya, karena saya hanya mau mengupload yang AI saja. JPEG-nya tidak saya upload ya teman-teman. Sekarang saya tinggal mengupload ya hasilnya tadi. Silahkan teman-teman membuka kontributornya masing-masing di Adobe Stock. Saya akan mengupload 4 hasil buatan kita tadi ya ke sini. Nah prosesnya sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita isi metadata terlebih dahulu. Kalau mau mengisi metadata sekaligus seperti ini juga bisa ya teman-teman. Caranya teman-teman isi dulu ya semuanya, ini di drag atau di shift semuanya, diisinya langsung jadi satu ya teman-teman, seperti ini. This is an icon set.
Nah, untuk judul dan keyword nanti kita isinya satu terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pilih satu terlebih dahulu ini. Supaya apa? Supaya nanti dari pihak Adobe Stock-nya memberikan saran terlebih dahulu, supaya kita tidak perlu mengetik manual ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita cek di sini ada dari Adobe Stock memberi saran ya, ini seperti ini. Atau kalau teman-teman mau memakai judul lain ya yang lebih kompleks, teman-teman bisa memakai judul yang kita tadi pakai ya. Di sini tadi kita kopas saja judulnya seperti milik gambar yang kita amati dan tiru tadi ya. Kita kopas saja di sini. Ini di add all. Ini satu sudah ya. Nanti kita pilih semuanya sekaligus seperti ini ya teman-teman. Untuk judulnya kita pakai yang tadi juga. Untuk keywordnya ya kita ambil dari satu yang tadi ya teman-teman. Kita ambil dari sini. Yang satu tadi kita sudah isi keyword ya, kita kopas saja keywordnya untuk kita masukkan ke semua ya. Kita drag lagi semuanya seperti ini. Ini tadi judulnya sudah ya, kita tinggal isi metadatanya, kopas saja. Kita mengisi satu seperti ini sudah otomatis mengisi semuanya ya teman-teman. Change make below will affect 4 selected file ya, 4-4-nya sudah terisi sekaligus ya. Tetapi kalau teman-teman sampai di sini sudah mengisi ya, tetapi di sini masih merah ya teman-teman, silahkan diklik satu-satu seperti ini teman-teman. Diklik seperti ini, nanti dia akan mengecek ulang. Nah, di sini dia otomatis hijau ya teman-teman. Di sini hijau, di sini hijau berarti kita sudah bisa menguploadnya ya teman-teman. Kalau seperti tadi di sini masih merah, tadi di unselect semua dan kita klik saja satu-satu seperti ini, nanti dia akan otomatis hijau teman-teman. Di sini sudah bisa submit ya, 4 filenya sekaligus. Kita sudah isi metadata dengan cara yang simple seperti tadi ya teman-teman. Kita tinggal menunggu ya waktu reviewnya. Biasanya kalau reviewernya lagi senggang atau lagi sedikit yang upload ya, atau jam kerjanya lagi kosong mungkin ya, nanti proses reviewnya ini akan lebih cepat. Kadang bisa 1 hari langsung diterima, kadang bisa 1 pekan, kadang bisa 1 bulan bahkan. Di sini saya mengupload yang paling lama itu 5 hari yang lalu ya teman-teman, 5 hari yang lalu, dan masih nangkring ya di review. Dan saya hanya bisa menunggu ya teman-teman. Di sini ada yang 4 hari juga dan masih di review. Jadi teman-teman tidak perlu pusing ya teman-teman kalau mengupload di Microstock itu. Silahkan buat, upload, dan lupakan. Jadi teman-teman kalau ditolak ya, di sini juga saya banyak ya ditolak, dan alasannya macam-macam ya teman-teman. Bisa quality issue, bisa karena similar ya, karena mirip-mirip dengan gambar-gambar yang sudah diupload oleh orang lain, juga bisa ditolak ya. Di sini bahkan saya ditolak 98 ya, 98 file ditolak, dan tidak masalah teman-teman karena di sini saya tidak mengeluarkan biaya ya. Oleh karena itu kalau teman-teman belum mendapatkan cuan di Microstock, jangan buru-buru mengeluarkan uang atau dana ya, budget untuk membeli tools auto metadata, atau teman-teman subscribe beberapa AI sekaligus ya. Karena teman-teman kalau belum memiliki dana cukup dan banyak yang ditolak seperti ini, nanti teman-teman jadi sakit hati ya, atau merasa rugi karena sudah mengeluarkan biaya tetapi returnnya tidak memuaskan ya. Jadi kalau bisa awal-awal untuk menyetor 100 aset pertama atau sampai 500 aset pertama, cari yang gratis-gratis dulu saja. Kalau sudah bisa payout ya, sudah menarik uang dari Adobe Stock, silahkan kalau mau subscribe AI yang berbayar. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, karena saya sangat mempertimbangkan komentar-komentar dari teman-teman. Benar-benar saya akan kaji dan pelajari setiap pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan akan saya jawab di video selanjutnya. Oke, jangan sungkan ya teman-teman, kita di sini belajar bareng, jangan sungkan untuk bertanya. Sejauh ini karena saya belum membuka grup ya, grup di Telegram ataupun WA, jadi teman-teman bisa diskusi atau tanya-tanya di kolom komentar ya. Nanti akan saya respon dalam bentuk komen langsung atau dalam bentuk video. Jadi mari kita kembangkan channel ini bersama-sama ya teman-teman. Silahkan di share sebanyak mungkin supaya teman-teman yang lain juga ikut mempelajari trik-trik yang saya bagikan di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Sampai jumpa.